Pemirsa IDX Channel, senang sekali saya Kezia7 kembali menemani Anda di Women's Talk, program yang menghadirkan wanita inspiratif di tanah air. Nah, mungkin pemirsa sudah familiar ya dengan logo yang ada di belakang saya. Ini adalah logo perusahaan SPBU di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang dengan pucuk pimpinan dari BP AKR. Seperti apa perbincangan kita, ikuti selengkapnya di Women's Talk. Halo Bu Fanda. Hai Kezia, apa kabar? Baik Ibu, izin. Terima kasih boleh berkunjung ke kantor Ibu. Oh iya, baik. Silakan duduk loh. Siap, terima kasih Ibu. Bu Fanda, saya biasanya kalau ngisi udah di BP AKR. Aduh, seneng banget, terima kasih. Nah, ini mungkin boleh izin hari ini mau ngobrol-ngobrol lebih dalam. Mungkin pemirsa juga penasaran, boleh ya Bu? Boleh dong. Oke pemirsa, ikuti perbincangan saya bersama dengan Bu Fanda hanya di Women's Talk. Perusahaan kerjasama antara British Petroleum dan PT AKR Korporindo Tbk, PT Aneka Petroindo Raya atau BP AKR. Selaku pengelola SPBU BP di Indonesia, sukses mendapatkan penghargaan Patra Nirbaya Karya Pratama tahun 2022 dan 2023 dari Kementerian SDM Republik Indonesia, di mana penganugerahan penghargaan keselamatan migas ini diadakan sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap komitmen kontraktor kontrak kerja sama dan badan usaha dalam menjamin keselamatan kerja dalam kegiatan usaha migas di lingkungan usahanya. Seperti diketahui, penghargaan yang diterima BP AKR merupakan apresiasi atas kinerja perusahaan dalam menjaga keselamatan karyawan selama 4 juta jam kerja tanpa kehilangan hari kerja akibat kecelakaan selama periode Januari 2018 hingga April 2022. Sejak pertama kali beroperasi di tahun 2018 hingga kini, BP AKR terus melakukan ekspansi dengan menambah jumlah jaringan SPBU secara bertahap. Adapun dalam memperluas jaringan bisnis SPBU-nya, BP AKR menggunakan 2 skema bisnis retail, yaitu Company Owned, Company Operated, dan Dealer Owned, Dealer Operated, yang diharapkan mampu mengembangkan jaringan SPBU di Indonesia serta memberikan masyarakat akses terkait bahan bakar dan layanan berkualitas. Lantas, bagaimanakah langkah BP AKR dalam mengembangkan bisnis SPBU BP di Indonesia? Simak perbincangannya bersama dengan Presiden Direktur BP AKR, Fanda Laura, hanya di Women's Talk. Pemirsa Women's Talk, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Fanda Laura selaku Presiden Direktur dari BP AKR. Ibu Fanda, apa kabar? Alhamdulillah baik Kezia, gimana kabarnya? Baik Bu, apalagi ketemu Ibu, saya senang, excited. Terima kasih atas kesempatannya Bu Fanda. Sama-sama. Ibu Fanda ini sudah 15 tahun berkarir di industri migas Bu. Betul. Apa rasanya Bu, 15 tahun Ibu ada di sektor ini, di industri ini, sebetulnya awal-awal kenapa bisa akhirnya berkecimpung di industri ini Bu? Oke, saya cerita dulu mungkin dari pengalaman saya sebelum di migas gitu ya. Sebenarnya background saya itu awalnya itu dari IT. Jadi benar-benar memang mungkin cikal bakalnya memang dari dunia laki-laki gitu ya. Jadi waktu itu saya ambil jurusan Computer Information System, kemudian terus setelah lulus juga saya sempat kerja beberapa tahun di bidang IT. Terus kemudian saya kembali ke Indonesia setelah kuliah. Nah, pada saat itu untuk mencari posisi di IT apalagi sebagai seorang perempuan itu agak sulit, malah sempat gitu ya salah satu pekerjaan yang waktu itu saya lamar gitu ya, itu mereka menanggapinya dengan wah untuk saat ini kita belum membutuhkan perempuan. There's a stigma ya. Iya, there's a stigma gitu ya. Tapi terus kemudian saya coba oke lah kalau misal memang IT belum beruntung, saya coba ke marketing. Waktu itu awalnya saya pertama kali masuk ke bidang marketing itu di perusahaan FMCG. Terus kemudian saya pindah ke telco. Nah, dari semua pengalaman ini termasuk juga pengalaman waktu pas di IT, ditariklah saya ke industri migas gitu. Nah, disitulah awalnya saya waktu itu mulai berkecimpung di industri migas. Awalnya dari brand and comms manager, kemudian juga jadi terus naik
sampai jadi VP Marketing untuk menangani SPBU brand yang lain tentunya ya, waktu itu sebelumnya di perusahaan saya sebelumnya. Oke, 15 tahun nih Bu, itu pengalaman yang memang bukan main-main. Betul. Dan wah Bu, mungkin baru pertanyaan satu tapi mungkin saya udah lihat Bu Vanda ini strong woman kayaknya ya. Salah satu wanita kuat modern ini Bu. Dengan pengalaman yang sudah 15 tahun, Ibu sekarang mungkin sudah punya lebih begitu besar dan lebih banyak helikopter view kalau di industri ini. Kalau Ibu melihat potensi industri ini nih, khususnya di Indonesia, seperti apa Ibu? Kalau kita lihat potensi pasar hilir di Indonesia ya, terutama dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4, dan juga sekarang ini kan pemerintah sangat agresif dalam membangun infrastruktur ya. Jadi tentunya potensi pasar untuk retail bahan bakar ini tidak kunjung padam nih, sepertinya malah justru terus meningkat. Dan sambil berbarengan juga kita melihat ke arah yang namanya juga energi transisi gitu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai bahan bakar sendiri, sebenarnya di Indonesia itu rasio per kilometer jumlah SPBU itu masih lebih rendah dibandingkan negara-negara maju. Itu makanya kenapa kami melihat potensi pasarnya masih cukup besar. Dan kemudian juga di sini yang kami lihat itu sebenarnya kebutuhan masyarakat itu bukan hanya bahan bakar. Nah, apa sih yang dibutuhkan oleh pengendara di Indonesia itu kan adalah satu, memang energi, yaitu bahan bakar. Kemudian yang kedua, dia sebagai pengendara pun juga butuh energi. Artinya apa? Dia juga butuh untuk refresh dan recharge. Dari mulai beli makanan, minuman. Perjalanan panjang ya Bu. Terus kemudian juga ya dia butuh tempat istirahat dan lain sebagainya. Dan kami di sini pun di BP AKR yang kami tawarkan itu bukan hanya sekedar berjualan produk bahan bakar, tapi juga complete experience menjadikan SPBU itu sebuah one-stop solution. Gitu. Nah, apa saja yang kami tawarkan? Tentunya produk energi yang berkualitas, seperti misalnya bahan bakar BP Ultimate, kemudian BP 92 dan juga BP Diesel. Dan kemudian kami juga menggandeng salah satu pemain kendaraan listrik untuk menyediakan jasa battery swap di SPBU kami. Oh wow, Gitu. dari one stop solution ya Bu ya. Betul. Bukan hanya kendaraannya saja, tapi and then melihat sisi yang lain tadi dari pengendaranya. Betul. Oke, jadi kemudian tidak hanya BBM saja kalau datang ke BP ya Bu, ada hal-hal lain kemudian jadi perkembangan dari bisnis BP sendiri. Ibu Vanda menjadi Presiden Direktur BP. Dari kacamata Ibu, strategi apa yang sebetulnya harus diterapkan atau yang Ibu berusaha sasar, apalagi di tahun depan, terkait dengan pengembangan bisnis BP? Ada beberapa hal sih sebenarnya ya. Kalau kita bicara mengenai kebutuhan mobilitas pengendara di Indonesia gitu ya. Tadi saya sudah sempat menyinggung sedikit mengenai one stop solution gitu. Nah, makanya di sekarang ini yang kami terus lakukan itu adalah kami menggandeng pengusaha-pengusaha lokal itu untuk bermitra bersama kami dan mengembangkan bisnis retail mereka di tempat kita gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin pernah ke SPBU BP itu melihat ada gerai kopi Tuku, terus kemudian juga ada kopi Kenangan gitu ya, ada minimarket Alfa, dan juga ada restoran cepat saji lainnya. Itu merupakan salah satu strategi kami juga, karena dengan berpartner ini sebenarnya banyak dari partner-partner kami ini yang bisa membantu memenuhi kebutuhannya pengendara. Selain itu juga kami melihat banyak inovasi yang bisa dilakukan gitu ya dari sisi digitalization, terus kemudian juga menanggapi dari pergerakan energi transition ini. Tentunya kami secara bertahap sedang melihat ke arah sana juga. Oke. Menyinggung tentang transisi energi. Tadi kan kalau kita sudah bicara mengenai peluang di industri ini, bagaimana kemudian juga dari segi infrastruktur, kebutuhan bahan bakar yang kalau dilihat memang terus tumbuh juga ya. Betul. Di satu sisi ada transisi energi juga Bu. BP melihat ini seperti apa? Kami melihat ini sebagai peluang ya, peluang yang sangat besar gitu. Tapi memang untuk saat ini secara populasi itu belum terlalu signifikan, terutama dari sisi roda 4. Kalau kita bicara sisi roda 2, karena memang banyak perusahaan logistik yang sudah bekerja sama dengan pabrikan motor-motor listrik, sehingga
tentunya adopsi penggunaan kendaraan listrik itu jauh lebih besar. Tapi sayangnya mungkin untuk roda 4 walaupun sudah mulai meningkat, tapi peningkatan itu tidak sesignifikan di roda 2. Nah, di BP AKR sendiri kami melakukan strategi ini secara bertahap. Tentunya kami juga melihat populasi kendaraan yang membutuhkan non BBM gitu ya. Nah, pada saat ini fokus utama kami memang masih mengembangkan bisnis kami dan fokus kami itu di bahan bakar retail. Oke. Dari jumlah SPBU BP sudah ada lebih dari 40 ya Bu, ya kalau tidak salah, untuk SPBU BP sendiri. Bagaimana kemudian Bu Fanda ini bisa mengembangkan lebih luas lagi, kita akan bahas usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Women's Talk. Pemirsa Women's Talk, saya masih berbincang dengan Ibu Fanda Laura selaku Presiden Direktur dari BP AKR. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas bagaimana pandangan Ibu Fanda sendiri tentang industri migas ini, kemudian bagaimana BP AKR berusaha memperluas jaringan yang ada, strateginya bagaimana. Mungkin kalau melihat jumlah jaringan SPBU yang ada, sebetulnya apa yang diterapkan oleh Bu Fanda sebagai seorang Presiden Direktur melihat tahun-tahun ke depan? Apakah kemudian ada rencana-rencana perluasan, strategi apa yang dilakukan untuk kemudian mungkin menambah jumlah Ibu atau perluasan ke daerah-daerah lain? Ya, tentunya ya, kalau kita bicara mengenai bisnis retail itu salah satu yang paling fundamental itu adalah scale gitu ya. Saat ini kami baru berumur 5 tahun, kebetulan kami baru saja ulang tahun yang kelima di bulan November yang kemarin, jadi masih bisa disebut sebagai startup company lah ya. Tapi di jangka waktu 5 tahun terakhir ini kami sudah mengoperasikan sekitar 43 SPBU dan tentunya angkanya tidak akan berakhir di sana, malah justru kami berambisi untuk mengoperasikan sekitar 350 SPBU by the end of the decade. Jadi sampai 2030. Jadi kami masih punya 7 tahun gitu ya untuk membangun 300 SPBU lainnya. Nah, tentunya pengembangan SPBU ini salah satu gunanya itu untuk memperluas akses supaya masyarakat Indonesia pun dapat menikmati dan merasakan produk BBM berkualitas kami. Nah, kalau melihat satu SPBU dari BP AKR sendiri, ekosistemnya juga sudah ada. Tadi sempat disebutkan di segmen awal one stop solution yang Ibu sebutkan. Tidak hanya bahan bakar, tapi juga kemudian kepada si pengendaranya, seorang manusianya. Ada satu menarik pemirsa yang ada di depan kami ini. Ini dari tadi awal-awal saya, apa ini? Kopi, tentu kopi. Tapi ini hal menarik karena Wildbean sendiri ini juga adalah salah satu perkembangan bisnis dari SPBU untuk retail di BP AKR ya Bu. Apa dibalik cerita Wildbean ini Bu? Oke, ini uniknya gini, karena pada saat kami mengawali bisnis kami di Indonesia itu kan ya, kok kayaknya menarik ya kalau misalnya kita punya partner gerai kopi gitu ya, dan ternyata justru malah kopi itu merupakan satu produk yang banyak dicari di SPBU selain bahan bakar itu sendiri gitu ya. Jadi itu memang bahan bakar untuk pengendaranya gitu ya. Dan melihat pangsa pasar dan potensinya, akhirnya kami memutuskan di tahun 2021 kemarin gitu ya, yuk kita siapkan satu gerai kopi yang memang mereknya ini langsung dari mereknya BP. Jadi Wildbean Cafe ini sebenarnya sudah ada di Eropa maupun di Amerika gitu ya, dan di negara-negara lainnya seperti China dan India semua menggunakan Wildbean Cafe karena mereka juga hanya ada di SPBU BP untuk saat ini gitu. Nah, di Indonesia sendiri toko kami baru satu, tapi di bulan Desember ini kami akan membuka toko kedua gitu ya. Dan toko pertama kami itu dibuka di bulan Oktober 2022 yang lalu, jadi baru 1 tahun gitu. Kebetulan ini passion saya juga gitu ya di kopi, jadi waktu pas kopi juga Bu. Sangat. Jadi waktu pas mau buka kopi saya ikut sebagai salah satu yang meracik gitu. Penentuan beans juga Bu Fanda. Wah, langsung dikurasi dari Ibu Presiden. Tadi yang saya suka adalah sebuah statement dari Bu Fanda kalau misalnya BBM-nya itu energi buat
banyak kendaraannya, tapi kalau kopinya ini energi Energi buat buat pengendaranya. pengemudinya ya. Karena mungkin kalau misalnya isi bahan bakar, kita rest juga. Tapi ada point of view yang bisa dilihat oleh perusahaan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan customer yang ada di lapangan. Tantangan dalam pengembangan retailnya secara khusus, apalagi dengan target yang luar biasa, optimis Bu, 300 lebih. What's the challenge, apalagi khususnya di Indonesia atau mungkin Pulau Jawa atau mungkin keperluasan di luar Pulau Jawa? Mungkin sekarang challenge-nya belum terlihat dampak yang terlalu signifikan ya, tapi mungkin salah satu yang kami juga sedang coba rumuskan gitu ya, karena dengan adanya transisi energi ini kan tentunya kebutuhan konsumen akan bahan bakar itu akan berbeda. Energi yang tadinya itu liquid mungkin kedepannya itu berupa listrik gitu ya, dan ini kan sebenarnya belum kelihatan polanya seperti apa dari sisi customer maupun dari sisi penyedia atau pabrikan mobil maupun motor listrik itu sendiri gitu ya. Semua juga masih beraba, ini juga sebuah dunia yang baru untuk semuanya. Tapi yang pastinya gitu ya, yang pada saat kami mengembangkan jaringan SPBU kami ada dua hal yang kami lihat di sini. Pangsa pasar dan potensi pasar. Potensi pasar itu kami pun ukur dari dua hal. Apakah ke depannya lokasi tersebut dapat dikembangkan untuk misalnya charging station gitu ya. Terus kemudian pada saat kita bicara mengenai desain maupun format dari SPBU sendiri pun kita sudah harus mulai memikirkan bagaimana sih gitu ya ekosistem yang akan membuat orang yang menggunakan mobil atau kendaraan listrik itu akan nyaman datang ke tempat kita. Wah, dengan target yang besar tapi juga dengan ekosistem yang kemudian mulai dibangun oleh BP, saya percaya mungkin ada satu nilai-nilai perusahaan juga yang akhirnya membuat perusahaan BP AKR ini sustain menghadapi dengan target yang ada, tantangan yang ada, the challenge yang ada. Kita akan bahas usai jeda pemirsa, tetap bersama kami di Women's Talk. Pemirsa Women's Talk, saya masih berbincang dengan Bu Vanda. Menarik sekali kalau tadi kita bahas industri, ya kemudian kita bahas bagaimana perkembangan bisnis dari BP AKR sendiri. Mungkin tadi disebutkan terkait dengan nilai-nilai perusahaan yang kemudian jadi salah satu faktor sustainability dari perusahaan juga. Apa yang kemudian diterapkan oleh BP AKR Bu dalam menghadapi strategi yang ada, target yang ada, kemudian peluang yang ada, tantangan yang ada. Apa nilai yang kemudian berusaha diterapkan baik dari perusahaan ke operasional maupun bahkan ke karyawan? Oke. Di BP AKR ini ada dua aspek yang fundamental. Yang pertama itu adalah health, safety, security, and environment, which is HSSE gitu ya. Dan kemudian yang kedua itu adalah ethics and compliance. Produk yang kami jual ini kan produk yang beresiko tinggi ya, yang kalau tidak dijaga dengan baik mudah terbakar. Jadi kami juga sangat hati-hati dalam mengoperasikan bisnis kami, dan ini pun juga sebuah kesadaran yang kami bangun bukan hanya dari level manajemen, tetapi juga kami mengenforce ini ke semua level sampai ke bawah, sampai ke level fuel attendant atau yang membantu Kezia kalau Kezia lagi ngisi bensin di SPBU ya. Nah, kenapa dua hal ini? Karena ini merupakan demonstrasi kami. Yang pertama, kami berkomitmen untuk melayani customer dengan sungguh-sungguh, dengan memastikan keselamatan dan kenyamanan. Dan selain itu juga kami berfokus pada ethics and compliance untuk menunjukkan bahwasanya kami adalah sebuah badan usaha yang bertanggung jawab gitu ya, yang memang melihat Indonesia itu adalah salah satu tempat untuk kami berbisnis di jangka panjang gitu. Kalau saya percaya ketika nilai organisasi juga tercermin dari nilai leader-leadernya. Mungkin tidak terlepas juga BP AKR dari sosok Ibu Vanda sendiri in a daily life basis, Bu. Ibu sebagai pemimpin wanita, tadi mungkin di awal sempat Ibu Vanda ceritakan the journey 15 tahun di industri yang mungkin man dominated, tapi Ibu Vanda succeed bahkan at the top of the mountain, Bu. Gitu. Dalam perjalanan ini, dalam Ibu sebagai menjadi perempuan, menjadi leader, menurut Ibu sendiri dengan
karir yang sudah luar biasa, apa Bu tantangan yang sebetulnya dihadapi mungkin wanita-wanita di Indonesia khususnya yang berkarir, yang ingin menjadi leader, what's the challenge, and mungkin bisa kasih tips Bu, how Ibu bisa conquer the industry gitu sebagai sosok wanita and as a leader gitu. Oke. Sebenarnya sih kalau bicara mengenai apa pekerjaan saya itu ada 2 yang full time ya. Yang pertama itu bukan sebagai presiden director tetapi sebagai ibu dan istri. Itu pekerjaan full time yang rasanya kayaknya nggak bisa dihindari. Seumur hidup ya. Itu kayaknya udah komitmen seumur hidup for the rest of my life. Nah kemudian yang kedua itu tentunya ya pekerjaan saya adalah sebagai seorang presiden director. Nah challenge-nya pasti cukup besar ya, terutama saya juga datang dari generasi di mana mungkin women itu dulu belum punya kesempatan sebanyak sekarang gitu. Jadi pada saat meniti karir pun juga seringkali gitu ya dihadapi dengan kondisi-kondisi di mana merasakan yang namanya double standard gitu. Kenapa? Karena saya perempuan, saya nggak bisa dapat role tersebut, atau kenapa sebagai perempuan saya nggak bisa mendapatkan kesempatan untuk bersaing bersama dengan yang laki-laki gitu ya. Tapi itu bukan buat saya sih bukan sesuatu yang menghambat terus kemudian saya bilang sama diri saya sendiri ya udah nggak usah gitu ya. Tapi justru ya itu tantangan ya. Kalau misalnya mungkin beberapa orang kalau dikasih tantangan lebih baik mundur dan hidup dengan aman, damai dan tentram gitu. Kalau saya dikasih tantangan ya udah bring it on gitu ya. Keberanian itu sih Bu, mungkin itu yang jadi nilai kunci ya Bu ya. Bagaimana kemudian akhirnya mungkin salah satu juga yang membawa Ibu Bu Fanda sampai hari ini. Tadi kalau bilang ada Ibu menyebutkan ada role-role yang lain ya Bu. Komitmen seumur hidup sebagai seorang ibu, seorang istri, tapi juga seorang presiden director di sebuah perusahaan. Bagaimana Bu Fanda akhirnya menyeimbangkan semua role yang ada Bu? Karena mungkin ada satu stigma, mungkin kalau sekarang kesempatannya sudah banyak, tinggal perempuan yang mencari dan mengejar bolanya ya Bu. Tapi ada mungkin ada pemikiran juga yang mungkin tumbuh di kita, bagaimana akhirnya kalau saya bisa 100% in every aspect, baik di rumah maupun di kantor. Ibu Fanda menyeimbangkan kehidupan yang luar biasa jagling ini seperti apa? Kalau bicara apakah saya bisa 100% di semua tempat tentunya enggak ya. Maksudnya juga saya sebagai seorang manusia tentu ada limitasinya juga. Tapi mungkin yang bisa saya sharing di sini adalah saya sampai di titik saya saat ini, di karir saya saat ini gitu ya. Itu pastinya ada peran keluarga juga kan di situ gitu. Jadi kalau keluarganya itu suportif, tentunya buat saya menjalankan peran saya di kantor itu juga lebih nyaman dan aman gitu ya. Makanya kenapa buat saya sebenarnya keluarga itu adalah support system. Jadi support systemnya dulu mesti kuat gitu. Dan kemudian juga saya cukup strict juga ya kalau misalnya di weekend itu gitu ya. Memang weekend itu kadang-kadang saya memang tetap harus kerja, ada waktu-waktunya tertentu. Tapi biasanya itu aktivitas saya itu lebih ke arah untuk keluarga dan untuk diri saya sendiri. Jadi misalnya kalau pagi-pagi itu dari mulai nganterin anak les gitar, habis itu makan siang bareng, habis itu dia kursus bola gitu ya. Terus sayanya juga olahraga, terus habis itu kita makan malam bareng. Pokoknya dari pagi sampai malam itu pasti sama keluarga. Nah minggunya saya juga banyak habiskan waktu dengan keluarga di rumah gitu ya. Tapi lebih banyak di rumah supaya kita juga semua istirahat. Paling sama anak kalau misalnya weekend itu ya bangun Lego, bikin Lego gitu ya. Saya juga suka Bu. Tapi mungkin yang menarik dari apa yang disebutkan Bu Fanda karena ada satu support system. Berarti ini memilih support system yang tepat. Kemudian maybe the priority-nya ya Bu ya. Kalau bisa dilihat dari Bu Fanda memilih prioritas yang tepat, apa yang didahulukan. Maybe not 100% karena kita manusia terbatas, tapi sepenuh hati dan sepenuh jiwa menjalankan semua role yang ada ya Bu. Mungkin terakhir sebelum kita menutup diskusi kita dengan Bu Fanda, adakah prinsip hidup atau quotes yang Bu Fanda pegang hingga saat ini yang membawa Ibu sampai di hari ini di karir yang sekarang? Sebenarnya ada satu sih, yaitu kalau pernah dengar pepatah Arab ya, itu manjada wajada, artinya those who strive will succeed. So saya percaya kalau sebenarnya kalau kita sukses itu kunci keberuntungan itu pasti selalu ada, tapi itu mungkin hanya 1%. Nah 99%-nya itu ya pengalaman dan juga kerja keras gitu kan.
Terkadang kalau misalnya kita hanya mengandalkan keberuntungan, tapi saat peluang itu ada, tapi kita nggak punya pengalaman dan juga nggak punya skillnya, ya akhirnya peluang itu kan jadi lewat gitu ya. Nah makanya kenapa buat saya komposisi itu sangatlah penting gitu. Jadi antara pengalaman, kemudian juga dari kegigihan ya, kerja keras, terus kemudian juga ya faktor keberuntungan juga harus ada gitu. Oh ini kayaknya kalau dari saya sampai merinding, kayaknya kalau rumus dari Bu Fanda ini antara kemampuan dan kesempatan match it succeed ya Bu ya. Kalau misalnya kesempatannya ada tapi kemampuannya ya kita nggak memperbaiki diri, nggak memanfaatkan momen-momen yang ada, ya betul tadi peluangnya hilang begitu aja. I think itu rumus baru yang kita pelajari di Women's Talk episode kali ini. Terima kasih Ibu Fanda Laura. Sama-sama, atas Mbak Kezia. kesempatannya. Sehat selalu Ibu. Thank you, you too. Oke pemirsa, dan itu dia diskusi kami dengan Ibu Fanda, dan kiranya ini bisa menjadi insight baru bagi Anda. Saksikan terus Women's Talk dan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Kezia 7, terima kasih dan sampai jumpa. Bu Fanda terima kasih, thank you so much.